fil fanni qabla yastawfi al-fanna qablah. Fan mata pelajaran. Jangan pindah dulu ke mata pelajaran lain sebelum mata pelajaran itu tuntas. Jadi sebagaimana pernah saya katakan dalam kitab Sayyid Hawa ini dijelaskan gitu. Misalnya kita sekarang ini dalam segi ilmu apa yang lemahnya kita. Saya dalam segi ilmu fikih dah lumayan lah. Tapi dalam segi ilmu akidah, akhlak saya masih kurang. Fokus dia di situ dulu. Nah, fokus dia di situ dulu supaya dia mendapatkan ilmu tentang itu. Setelah selesai dan entah setahun, entah 2 tahun dia ngaji tentang masalah itu, nanti baru dia dalami ilmu fikih lagi, dalami ilmu akhlak. Karena kita sudah belajar semuanya tapi belum runtun. Belajar kita akidah, akhlak, akidah ibadah akhlak tu nak runtun, acak-acakan aja. Ya, ini ngaji dikit, ini ngaji dikit, ini ngaji dikit. Secara runtun berurutan, secara silabus seperti di sekolah tu tidak ada. Makanya saya ingin di mana-mana kajian itu, ya, nak mau saya pengajian lepas saja, ceramah lepas tu tidak mau. Kenapa? Karena atharu fi qalbi qalil, ya, pengaruh dalam hati itu sedikit sekali. Paling tidak ketika disampaikan itulah nanti, besok ganti lagi judulnya. Jadi ini yang perlu gini, serius dalam mengikuti satu materi pelajaran itu sampai tuntas. Kalau kita masih ragu, tanya. Ya, ini jangan tunggu habis pengajian baru tanya dulu. Pokoknya di mana ragu tunjuk tangan. Asal mulai kajian, nah kemudian ragu tanya langsung, tidak ada masalah. Nah, ini wal mufiqu man ra'a dzalika tartib wat tadrij. Nah, jadi dibuat tertibnya, ilmu ini dulu baru ilmu ini dulu baru ilmu ini, judul ini dulu. Jadi sesuai dengan tertib sebagaimana di kitab ini kan sudah dibuat daftar isinya. Itu adalah ditertibkan pembahasan mana yang harus dibahas dulu, kemudian apa yang dibahas, kemudian sampai satu buku tentang tazkiyatun nafsi ini tuntas. Karena kita kemarin kajian-kajian kita Ramadan, ini masih ada sambungan kajian-kajian Ramadan. Besok kita baru kembali balik untuk pengkajian akidahnya. Wa 'alal jumlati fa asyraful ulum ghayatuha ma'rifatullah. Ya, dulu kan tertib untuk ilmu, selesaikan satu sekali. Yang pertama yang harus diselesaikan ilmu yang pertama, ilmu tentang ma'rifatullah. Kenapa? Karena itu ilmu yang pertama. Awalul ilmi ilmu syahadah. Ilmu yang pertama itu ilmu syahadat. Quran yang turun pertama itu tentang ilmu syahadat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah dengan nama Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah. Siapakah Allah itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ilmu yang pertama sekali. Dan ilmu itu dikatakan ilmu ma'rifatullah azza wa jalla. Wa huwa bahrun la yudraku muntaha ghari. Ya, ilmu tentang Allah itu ibaratkan laut yang tidak ada dasarnya, sangat dalam sekali. Nah, apalagi ilmu tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Air laut sebagai tinta, kayu di hutan sebagai penanya, tulis. Kering air laut, habis kayu di hutan untuk menulisnya. Kamu tidak akan bisa mencatat nikmat Allah begitu dalamnya.
Jadi kalau kajian-kajian tentang Allah seperti bahrun, nah seperti lautan yang kita tidak tahu batas, yang kita tidak tahu betapa kedalamannya. Nah, aqsa darajatul basyariyah fihi, ya, derajat yang paling tinggi di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala siapa? Al-anbiya, pertama para nabi. Tentang ilmu ma'rifatullah ini yang paling dalam ilmunya siapa? Al-anbiya. Kemudian apa lagi? Summa auliya. Kemudian para aulia. Siapa lagi? Tsummal ladzina yalunahu. Orang setelahnya. Berarti para nabi, rasul, para aulia, para sahabat, ya, tabi'in, tabi'in. Khairul qurun qarni tsumma yalunahu tsumma yalunahu. Ya, sebaik-baik abad adalah abadku kata Nabi, kemudian abad setelahnya 3 abad inilah dalam ilmunya. Oleh sebab itu apa? Ya, harus orang mendapatkan ilmu secara tertib, wat tadrij, secara beransur-ansur. Jadi ini sebagian masjid ada yang minta, kapan selesainya kajian kita Nasad? Dah 5 tahun kita ngaji katanya. Selesai umur bapak ibu, selesailah kita ngaji. Atau selesai umur saya, selesailah kita ngaji. Dia mau apa? Ngaji sebulan 2 bulan tuntas semuanya. Ya, nuntut ilmu dari ayunan, ya, sampai ke liang lahat. Kalau sudah masuk ke liang, jangan ngaji juga cerita lagi itu. Ya. Untuk apa gunanya? Yataharrah tarqi ila ma huwa faqahu. Kalau kita paham dalam satu materi yang kita pelajari ini, ketika kita naik kepada materi berikut nyambung dia. Maka saya di kampus begitu. Kalian pertemuan pertama ini, makalah pertama itu wajib kalian pahami. Kalau tidak paham yang pertama, yang kedua kaitannya dengan pertama, yang ketiga kaitan yang kedua. Tidak paham yang pertama sampai ke ujung tak paham. Apalagi belajar filsafat, belajar mantik. Saya juga sebagai dosen mantik di kampus, itu saya pekan itu. Nah, kalau tak paham dia pertama apa itu mantik, ya, apa tujuan mempelajari, untuk apa gunanya, kalau tidak paham dia sampai ke ujung tuh. Maka kalau perlu pertemuan pertama itu, pertemuan kedua saya buat tuh 3 kali pertemuan untuk memantapkan yang pertama. Karena itu asas, karena itu pondasi. Begitu juga tentang persoalan akidah nanti, ya. Itu kita harus paham betul. Kalau tidak nanti kajian berikutnya apa ya, tidak nyambung. Tambah lagi tak nyambung, akhirnya muncul apa? Malal, muncul rasa bosan. Tidak paham saya kajian ni, akhirnya tak ngaji dia lagi. Tak ngaji dia. Makanya sedikit pun yang kita ragukan, tanya. Jangan biarkan keraguan itu bersarang di hati kita. Ini saya kurang paham rasanya, tunjuk tangan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bagi saya bukan jamaah, namanya mahasiswa subuh. Mahasiswa subuh kan. Ya, seperti apa saya ngajar di kampus, gitu juga saya ngajar di masjid, dipakai papan, pakai buku, pakai pena. Itu ini para mahasiswa subuh semua ini. Kan maka tanyakan. Kalau saya tidak dapat, saya tunda, saya cari pembahasan itu dan pada minggu berikutnya saya jawab. Gitu aja. Tidak dipaksa, tidak dapat asal jawabnya tidak boleh. Kemudian Allah yahkumu ala ilmin bil fasad liuku'il khilaf baina ashabi fi.
Jangan engkau mengatakan ilmu itu tidak benar itu. Kenapa? Karena ada terjadi khilaf. Sekarang kan gitu, yang khilafiyah itu kan disalah-salah, dikit-dikit beda, dikit-dikit beda, dikit-dikit beda, dikit-dikit beda. Berarti masalah khilafiyah persoalannya. Nggak boleh seperti itu. Cari dulu dalilnya, baik dalil internal maupun dalil eksternalnya, baik pun dalil yang sumber langsung daripada Quran dan hadis Nabi, atau dalil-dalil yang diolah istimbatnya dari Quran dan hadis Nabi. Itulah yang dikatakan al-umur al-ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihad yang ikhtilaf ulama. Jangan cepat-cepat menyalahkan. Kau ilmu sosial kau. Jangan cepat sekali menjustifikasi, menghukum seseorang itu rusak, sesat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini belum mengaji dia sempurna lagi. Ya. Sudah menyalah-nyalahkan orang. Hari Sabtu ngaji. Ya. Hari Minggu apa dia? Baca buku ya sama gurunya. Hari Senin itu dah nyalahkan orang lainnya. 3 hari cuma bisa nyalahkan orang. Kemudian itu yang tak boleh gini nyalah. Kemudian apa yang tak boleh lagi? Wala bimukhalafatihim mujiba ilmihim bil amal. Ilmu itu kan setiap ilmu itu kita amalkan. Jangan sampai nanti lain yang dipelajari, lain yang diamalkan. Menyalahi ilmu dengan amalnya. Ini tak boleh. Kenapa begitu? Karena dia tidak runtun-runtun ilmunya. Betapa banyaknya fatara jamaah tarakun nazar fil aqaliyat wal fiqhiyat. Betapa banyaknya jamaah-jamaah yang mereka meninggalkan kajian-kajian tentang akaliyat. Kajian akaliyat itu adalah fikih prioritas. Ya, namanya fikih akaliyat, namanya fikih prioritas. Mana contoh fikih prioritas? Jadi jangan kita sepelekan ilmu itu. Semuanya tapi yang penting ikuti tertibnya, akidah, ibadah, akhlak. Setelah itu baru ilmu lain. Contohnya apa? Kalau kita ada kawan saya bekerja di Jerman waktu musim libur, kemudian di situ liburnya istirahatnya itu jam 11, jam 10 sampai jam 11. Sedangkan Jumat itu jam 12 ke atas. Nanti tidak ada lagi ya sampai sore dia bekerja. Apakah boleh dia melaksanakan solat Jumat jam 11, jam 10 sampai jam 11 itu? Itu namanya fikih aqaliyat, namanya fikih prioritas. Maka boleh dia melaksanakan solat Jumat jam 10 sampai jam 11 itu. Karena itulah itu istirahatnya. Nanti setelah waktu zuhur nanti dia bekerja, tak ada lagi istirahatnya. Itu adalah pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang yang bekerja di minoritas Muslim, bekerja seperti di Eropah dan sebagainya. Ditanya kepada Yusuf Al-Qaradawi, maka Yusuf Al-Qaradawi membuat fikih namanya fikih aqaliyat. Ya, fikih minoritas. Ya, fikih minoritas artinya apa? Kita berada di tempat mayoritas kafir dan mayoritas Muslim. Atau ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh juga kita tinggalkan. Ya,
Kadang-kadang manusia ini dia hukum tuh berdasarkan perasaan. Tidak jadi. Contohnya apa? Daerah kita kan air banyak. Jadi ketika putus air tayamum tuh tidak enak rasanya. Itu kan fikih perasaan namanya itu. Tidak enak rasanya. Kita pergi perjalanan air tidak ada situ. Kita kencing. Buang air kecil. Kalau tidak ada air, istinja pakai batu kayak, pakai tisu kayak. Tapi rasanya tak enak. Tak enak sekali rasanya. Kenapa? Karena kita belum terbiasa dengan itu. Jadi hukum-hukum ini bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan nusus, berdasarkan nas-nas, ya, baik nas Al-Quran hadis Nabi ataupun kelahiran nas Quran hadis Nabi yang dikatakan ijtihad para ulama. Bapak Ibu hadirin yang mulya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqliyat wal fiqhiyat itu, fikih minoritas gitu. Ada lagi satu misalnya yang tak boleh juga kita tinggalkan. Mana tahu ada orang bertanya, kita berada di kutub utara. Ya, kalau saya baca di apa tuh planet paling tinggi yang paling jauh apa? Pluto ya. Itu 100 tahun siang, 100 tahun malam. Kalau sempat ada makhluk yang hidup di sana, macam mana puasanya? Di kutub utara saja 6 bulan siang, 6 bulan malamnya. Kena ya 6 bulan siang, 6 bulan malamnya. Macam mana kita puasa? Apakah kita puasa 6 bulan itu? Itu namanya fikih aqliyat. Kalau sudah seandainya lewat 15 jam dia 20 jam, 25 jam, maka dikembalikan dia kepada ukuran normalnya 12 jam balik. Oh kalau gitu berbuka siang lah, iyalah. Karena kita tidak mengikuti peredaran matahari lagi. Karena peredaran matahari pada waktu itu tidak normal lagi, tidak 12 jam siang 12. Kalau meleset sedikit ialah 12 13. Tapi seperti di Mesir, kalau musim dingin lah siangnya sebentar, malamnya lama. Kalau musim panas siangnya yang lama ya, malamnya sebentar. Dua kali bangun kita musim dingin belum juga siang lagi, karena matahari itu sini jalannya. Jadi malamnya tuh panjang. Kalau kita kan khatulistiwa, itu berbedanya. Maka ini namanya fikih aqliyat. Kita tidak boleh juga melupakan ilmu-ilmu tentang. Tapi apa? Setelah ilmu-ilmu yang wajib tadi kita lalui. Akidah, ya dulu. Pertama ibadah. Ibadah itu maksudnya apa? Ibadah-ibadah la khilafa fihi. Ibadah-ibadah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Itu yang pertama sekali. Apakah ada pendapat ulama berbeda antara wajib solat? Sebagai ulama mengatakan solat itu wajib, sebagai ulama mengatakan solat itu tak wajib. Ada tak? Ambil itu dulu. Jangan masuk khilafiyah dulu. Membuat kita bingung. Jangan ambil khilafiyah dulu. Ya, perbedaan itu nanti. Ya, bumbu-bumbu kajian kita baru belajar itu. Ruku, sujud, masih ke depan sujudnya ada, boleh sujud ke belakang gitu. Ada apa rukuk ke belakang kan ada kan? Jadi ambil dulu yang disepakati oleh para ulama. Supaya kita tidak bingung. Ya. Ambil jalan protokol dulu baru masuk gang. Ini tiba-tiba pakai baru di gang-gang mana itu tidak tahu dia jalan protokol, sesat nanti mana-mana pergi ya. Nah ini dikatakan betapa banyak taifah, kelompok-kelompok manusia yang taqiduna, mereka berkeyakinan butlani tib li khatai syahiduhum minat tabib. Betapa banyak orang
yang mengatakan ilmu tip, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu tidak benar. Karena dia menengok dokternya. Ya, kebenaran ilmu itu bukan ditengok pada orangnya. Kebenaran ilmu itu ditengok kepada konsepnya, isinya, kontennya. Maka kebenaran seseorang tidak bisa juga ditengok karena apa? Karena orangnya. Umat Islam teroris. Apa di Amerika itu Islam juga yang terorisnya? Umat Islam banyak pencuri. Apakah di negeri-negeri barat itu tidak ada orang mencuri? Jadi tidak bisa kita katakan salah pada konsepnya, karena konsepnya salah karena menengok kepada orangnya. Undur ila maqal wala tandur ila man qal. Lihatlah kepada apa yang dikatakannya, jangan kamu melihat kepada siapa yang mengatakan. Khudil hikmah walau kharajat min famil kalb. Ambillah kata-kata yang baik itu meskipun kata-kata yang baik itu keluar dari mulut anjing. Anjing pada ngeceknya, Pak, semayanglah. Itu azanlah tu enggak semayanglah, kecek anjing. Ambil tu kata-kata tu meskipun yang mengatakannya mata wang-wang anjing katanya. Ya. Khudil hikmah wala kharajat min famil kalb. Ambillah kata-kata hikmah yang baik itu meskipun kata-kata itu keluar dari mulut kalb, dari mulut anjing. Itu maksudnya unzur ila maqal wala tandur ila man qal. Meskipun Nabi SAW mengatakan apa? Afsahul kalam, afsahud dakwah, dakwatu bil hal. Dakwah yang paling fasih, yang paling bagus adalah dakwah dengan kelakuan. Bukan dakwah dengan kata-kata, tapi dakwah dengan kelakuan. Baik. Jadi ini dia baca di sini. Orang kadang-kadang menuntut ilmu tentang ilmu nujum. Ya. Kenapa? Karena ramalannya menurut dia tepat-tepat terus. Ya. Itu dia percayai. Padahal kita tidak boleh mempercayai ilmu nujum itu. Apalagi ilmu nujum seperti siapa kemarin? Mama Loren. Yang memprediksi kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Memang iya kiamat itu, tapi kiamat terhadap dirinya, dia meninggal dunia pada waktu itu. Ya, kiamat pada dirinya terjadi itu. Jangan dia tapi banyak orang yang percaya ilmu nujum dan banyak orang yang runtun mempelajari ilmu-ilmu tentang ilmu nujum, tentang ilmu aura, tentang ilmu susu. Itu mereka pelajari runtun. Pada itu di kalangan umat Islam, sementara ilmu agamanya dia tidak pelajari secara runtun dan urut. Ini banyak tipe-tipe manusia yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ayya'rifas sabab alladhi bihi yudraku asraful ulum wa anna dhalika yuradu bihi syai'ani. Ahaduhuma syarafus samarah wasani wathaqatud dalil wa quwwah. Ini yang penting ya. Yang kedelapan adalah ayya'rifah. Hendaklah murid itu mengetahui sebab-sebab mengapa ilmu itu lebih didahulukan. Tadi kan yang didahulukan ilmu apa tadi? Akidah. Kemudian ibadah. Setelah itu akhlak.
dia harus tahu itu lebih dulu sebabnya. Ya. Kenapa? Karena ada dua. Yang pertama, kemuliaan ilmu itu kena sama rohnya. Karena buah ilmu itu sendiri yang membuat dia asyraf, lebih mulia. Yang kedua, karena apa? Karena dalilnya. Nah, sekarang kita tengok. Ya. Ilmu apa yang utama tadi? Ilmu yang akidah. Apa samarah akidah itu? Dan apa dalilnya? Kita harus tahu itu. Samarah akidah itu adalah ibadah dan akhlak. Kenapa demikian? Contoh, la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut diibadahi. Jadi akidah membuahkan ibadah. Ini samarnya. Tidak ada yang patut diibadahi, disembah kecuali Allah. Berarti kalau sudah mantap hubungan kita dengan Allah, pengetahuan kita tentang ma'rifatullah, ibadah ini otomatis. Kalau kita tumbuh-tumbuhan itu dari apa kita yang tahu? Buahnya. Banyak orang yang tak tahu lansek, batang lansek, daun lansek. Tapi buahnya, orang di kota ini banyak tak tahu dia. Tahu batang lansek? Nah. Apalagi kepundong. Kepundong gitu kan. Banyak orang yang tahu buah kepundong, tapi seperti pebatangnya, rambai dan sebagainya. Apalagi tampuy. Itu payah itu. Manutan. Maka Allah katakan apa samarahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kenapa? Karena ibadah itu samrahnya. Samrah daripada akidah tadi. Ini kita tengok. Kita harus tahu sebab mengapa ilmu itu didahulukan. Mengapa dia asraful ulum. Ilmu yang paling mulia adalah tentang ma'rifatullah. Mengapa itu? Tahu kita dalilnya. Karena yang kita sembah itu Allah. Kita tidak kenal dengan Allah. Macam mana kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenali? Tak kenal, maka tak cinta. Tak cinta, maka tak sayang. Tak sayang, maka dicuekin. Betapa banyak orang mencuekkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang sekarang berilmu tentang Allah, tapi tidak ma'rifah. Masih ingat tak kajian kita setahun lewat? Ya. Yang apa beda ilmu dengan ma'rifat? Ilmu dipertanyakan, ilmu diperdebatkan, ilmu didiskusikan. Itu ilmu tu. Kalau ma'rifat tidak ada pertanyaan, tidak ada debat, tidak ada diskusi, yang ada adalah pengakuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Kenapa? Tidak ada lagi kalau orang sudah sampai ke titik ma'rifatullah. Maka di kampus penuh dengan pertanyaan. Di mana-mana orang belajar ilmu dipertanyakan, diperdebatkan, didiskusikan. Tapi ilmu ma'rifah tidak ada lagi diskusi. Kenapa? Karena ulama mengatakan, ulama tasawuf mengatakan, man lam yadhu lam ya'rif. Siapa yang tak pernah merasakan, maka dia tidak akan kenal. Selalu saya buat contohnya, kemarin saya buat contohnya tu, seperti orang menengok kelihatannya teh manis gitu dalam gelas. Apa tu pasti teh manis? Pasti berdebat orang.
Itu nampaknya bukan teh, oli nampaknya itu dalam gelas itu. Karena kan beti dia. Ya, oli kuning-kuningnya seperti teh. Enggak tuh teh. Teh manis atau teh tawar. Sebelum mengatakan manis, enggak tawar. Enggak. Dia akan dipertanyakan, akan diperdebatkan, akan didiskusikan. Coba kalau sudah dirasa. Apakah yang merasa itu ternyata manis? Dia bertanya lagi, apakah air manis? Gilo namanya itu. Jadi kalau kita sesuatu sudah rasakan. Sekarang sudahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita? Nikmat yang kita terima tak pernah absen sedetik pun dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merasakan itu? Dia mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah pernah rasakan itu, maka tak perlu kali kita bertanya, mengapa saya sholat? Mengapa saya puasa? Mengapa begini ya Allah? Tidak perlu mengapa lagi. Ujungnya apa? Sami'na wa ata'na. Maka iman, tauhid, akidah menciptakan manusia yang mengatakan sami'na wa ata'na. Al-Maidah ayat 7, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Ini yang kita perhatikan, yang ke-8 ini ya, dia harus tahu sebab-sebab mengapa ilmu itu asyraf, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah. Mengapa ibadah itu posisinya setelah akhlak? Apa posisinya sebelum akhlak? Akidah, ibadah, akhlak. Kuatul dalilnya apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ternyata ibadah itulah yang membuat manusia berakhlak. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tidak melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti sudah berakhlaklah dia itu. Jadi akhlak itu dari buah daripada ibadah. Ibadah itu adalah buah daripada akidah. Kuatul dalil, dalilnya kuat sekali daripada Quran hadis Nabi. Nah, dia harus tahu sebab-sebab itu. Dan sekarang di sini, fa inna thamata ahadihima al hayatul abadiyah. Dan dia harus tahu mengapa akhirat lebih dia dahulukan daripada dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Sungguh akhirat lebih baik bagimu dan lebih kekal. Wa abqa, dan lebih kekal. Harus tahu dia alasannya. Ya. Fa inna samaratul ahlumul ayatul abadiyah wa samaratul akhirah hayatul faniyah. Ya. Fa yakunu ilmu din asyraf. Kalau begitu apa? Ilmu dunia itu adalah ilmu yang sebentar saja kita pakai. Ilmu akhirat adalah ilmu yang lama sekali kita pakai. Kalau gitu apa? Fayakunu ilmu din asyraf. Karena itu ilmu agama lebih mulia daripada ilmu umum. Ilmu agama lebih mulia daripada ilmu akhirat, lebih mulia daripada ilmu dunia. Nah, kenapa? Karena Allah mendahulukan akhirat daripada dunianya. Cuman kebanyakan manusia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Tidak sempat ngaji, sibuk terus. Dari pagi sibuk, siang sibuk, malam sibuk. Apakah orang-orang tak ngaji? Apakah orang-orang yang ngaji ini tak sibuk? Kita sibuk juga. Habis ini pergi kampus ngajar lagi. Ini seakan-akan tidak ada relung waktunya, ruang waktu untuk thalabul ilmi itu seakan-akan tak ada. Karena kesibukan-kesibukan dunia. Padahal dia harus menengok mana yang paling, buahnya yang paling banyak dinikmati dan buahnya yang paling sedikit dinikmati.
Tentu ilmu agama berbuah di akhirat nanti, ilmu dunia berbuah di dunia, bahkan ilmu dunia berbuah di dunia bisa kita investasikan untuk akhirat. Dapat kita duit banyak, infak dan sedekah. Bantu orang-orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Nih, baik Bapak-Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ilmu nujum mislu ilmu al-hisab wa ilmu nujum fa ilmu al-hisab asyrafu wa thaqatul dalita wa quwwatuha. Antara ilmu berhitung dengan ilmu ramal, mana yang paling bagus? Ya. Di sini dikatakan dia buat contoh, ilmu hisab itu lebih asraf, lebih mulia daripada ilmu nujum. Kenapa? Ilmu nujum tu ilmu yang tak pasti, reka-reka namanya, ilmu nisbi. Sedangkan ilmu hisab itu ya ilmu pasti, namanya ilmu pasti. Ya, ilmu pasti itu lebih didahulukan. Ya. Kenapa? Liwathaqati adillati wa quwwati, karena dalilnya kuat. Contohnya apa? Sesungguhnya Allah menciptakan matahari itu bercahaya, bulan itu bersinar. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu hitungan tahun dan hitungan angka-angka, hisab, berhitung. Jadi ternyata peredaran matahari dan bulan itulah yang menyebabkan kita adanya ilmu matematika itu. Tik, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tidak ada tu kita tidak tahu. Ada dasinin wal hisab. Ya. Untuk mengetahui tahun dan bilangan hisab. Ini harus kita prioritaskan. Ya silakan. Ya. Kan gitu, Ustaz. Ya. Nah sekarang kalau menurut saya ilmu itu baru kita yakini setelah ada pembuktian gitu, Ustaz. Artinya kaitannya mana yang lebih didahulukan gitu, antara saya meyakini kalau ilmu itu kalau udah ada pembuktian ya oke lah gitu kan. Kalau buktinya nggak ada kan timbul keraguan gitu loh. Ya. Nah, untuk menerapkan itu supaya tidak salah itu, salah asumsi gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ilmu itu ada 3 dia. As-sam'a, al-basar, al-afidah. Ilmu teoritis, ilmu praktis, praktek, dan analisis. Itu wajib itu kedua itu. Pembuktiannya ada 2, akli nakli. Pembuktian kebenaran ilmu itu secara akal, secara iman, cara nas ayat ya. Jadi tidak semua itu bisa dibuktikan dengan akal, terutama ilmu-ilmu akidah. Tidak bisa kita Tuhan itu tidak serupa dengan sesuatu coba dengan akal, tapi membuktikan dengan qalb. Apa? Rasakan. Iya, dengan keyakinan. Jadi gitu dia. Nasam'a wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan hati. Inilah kelebihan manusia. Manusia jadi ilmu teoritis, ilmu praktis, ilmu analisis. Harus ada kedua itu. Ya, tak mungkin orang cuman ada orang yang ilmu teorinya sedikit kemudian prakteknya banyak. Mang seperti bengkel. Dia tidak kuliah, dia tidak belajar di otomotif, tapi karena dia mendengar gurunya kan teori juga. Ilmu gurunya di bengkel itu mengajarkan ini pasang, ini pasang, ini pasang. Teorinya sedikit, setelah itu dia banyak prakteknya. Tapi yang paling bagus apa? Sebanyak apa teori, sebanyak itu praktek, dan lebih banyak lagi analisa. Analisa digunanya apa? Untuk menambah pengetahuannya, untuk pengembangan. Contoh analisa itu
Orang dari sepeda jadi sepeda motor jadi becak, becak jadi mobil, mobil jadi pesawat, kan gitu kan, seperti itu kan karena analisa semuanya. Dari apa? Dari teori dan praktek tadi. Gitu. Pembuktiannya ada dua, bisa secara akli, bisa secara kalbu. Yang menentukan apa? Nafsu. Kalau nafsunya takwa, insya Allah mudah-mudahan ilmu itu akan bersih dia. Analisanya akan baik. Kalau nafsunya fujur, hancur ini. Wa nafsi wa masawa fa'al maha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang membuat balance keseimbangan itu nafs manusia. Bagaimana dia mengontrol hawa nafsunya. Banyak orang berilmu tapi tak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka ilmunya tidak dihargai. Ya kan? Kenapa? Karena analisanya kurang. Teorinya, prakteknya banyak. Besok maling. Apa menteri itu tak punya ilmu? Punya ilmu. Tapi korupsinya miliaran. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Nafsu itu hanya dikontrol dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah salah satu rukun iman. Ya, yang membuat nafsu itu jadi takwa kan? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dah bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Jangan sampai kita ada yang ragu. Nah, dia tidak boleh ragu, harus kita paham. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mungkin pertanyaannya di luar materi. Ini saya mengenai tentang KB, Ustaz. Suntik KB. Iya. Bagaimana pandangan Islam mengenai tentang suntik KB ini? Kemudian apa hukumnya? Baik. Ada bukunya. Saya beli di Mesir dulu. Ada bukunya Tanzimul Usrah. Bahasa kita KB. Kalau vasaktomi haram. Vasaktomi haram. Syaratnya apabila dia menginginkan vasaktomi itu tidak punya keturunan, mau punya keturunan lagi. Tapi kalau kena penyakit tidak ada masalah. Kalau tidak dipotong itu nanti kata dokter dia akan terinfeksi penyakit lain. Vasaktomi kan pemotongan jalur apanya? Jalur sperma itu yang diputuskan tuh. Kalau dia tidak mau punya anak lagi, stop sampai di situ, itulah haramnya. Apalagi kalau dia vasaktomi itu dengan apa? Nanti harta saya habis dibagi-bagi oleh anak saya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut kamu miskin. Tapi kalau tanzimul usrah, kalau seandainya ibu ber-KB disuruh oleh suaminya karena takut punya anak lagi, merepotkan, itu yang haram hukumnya. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak satu pun makhluk yang melata Allah jamin rezekinya. Tengok Cina itu berapa miliar sekarang? Hampir 2 miliar Cina itu. Kenapa? Anaknya 12, anaknya 13. Banyak loh anak Cina pada anak nanguih lah. Lah tahu anak nanguih? Hah? Anak nanguih kan dia. Kalau orang kampung tahu sana ni anak nanguih. Ya, anak nanguih banyak anak Cina daripada anak nanguih. Coba tengok penduduk Cina itu. Nanguih ada labi dia orang diburu lah itu. Jadi kalau tanzimul usrah boleh. Misalnya kondisi ekonomi kita sekarang begini, anak itu bukan butuh makan saja, butuh pendidikan, butuh perhatian dan sebagainya. Oleh sebab itu takut kita anak ini nanti tidak mampu kita mendidiknya, kita jarangkan. Namanya tanzimul usrah. Diatur kelahirannya, bukan dibunuh. Ya, dijarangkan.
Kadang-kadang takut punya anak tapi punya bini nak takut dah. Punya anak 2 takut tapi punya bini 3 4. Tak balik. Jadi yang sah, yang direkomendasi oleh para ulama itu tanzimul usrah, mengatur kelahiran anaknya. Ya. Yang diperbolehkan. Misalnya kini kalau kucing ya, kucing kan sekali 6 bulan kan. Ini masih nyusu, ini udah hamil, masih nyusu udah hamil. Padahal anak tuh harus nyusu 2 tahun. 1 tahun setengah hamil lagi, 1 tahun setengah hamil lagi. Misalnya, dijarang. Jadi sekali 3 tahun, sekali 4 tahun, seperti itu. Bukan dengan cara membunuh sperma, bukan dengan cara menghambat. Kecuali ibu-ibu yang sudah 3 kali melahirkan, operasi sesar, tidak boleh lewat daripada 3 kali. Karena itu kata dokter steril, diikat, langsung diikat itu jalur ke rahim itu. Nah, dan itu boleh kalau dar lil memberikan mudarat kepada ibunya. Biasanya dokter gitu, kalau operasi sesar itu sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti kalau yang sudah banyak kali belahnya terbuka dia kan, itu bahaya. Itu adalah karena ada darurah namanya. Nah, karena ad-darurah itu tubihul mahzurat, dan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Nah, ya. Nah, ini tanzimul usrah silakan, tapi kalau dengan memotong, membunuh sperma itu haram. Boleh. Kalau soal menambah-nambah tu, nambah anak boleh, nambah bini boleh. Asalkan bini tak lebih berani daripada awak. Itu syaratnya. Bini, kalau bini lebih berani, waktu nak bisa berkutik dah. Apa bang katanya? Itu namanya masuk grup isti. Ikatan suami takut istri. Nah, Bapak hadirin yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, kalau perlu kita habiskan. Yang ke-9 adalah bahwasanya seorang murid tidak boleh dia nuntut ilmu yaksudu bihi riyasah, untuk cari jabatan. Nuntut ilmu untuk cari jabatan. Untuk ilmu itu, bagaimana dengan ilmu membuat kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Niatnya adalah mencari mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti dapat jabatan, alhamdulillah. Tapi jangan jadikan mengapa masuk itu dan nanti nak mau jadi kepala dinas. Itu kurang adab kita terhadap ilmu. Litarlah berriasa wal mal. Kenapa kamu sekolah? Untuk cari pitih. Ya. Wal jah, untuk mencari kursi. Ya, riasah itu kan untuk jadi pemimpin. Jah itu untuk mencari jabatan. Hubbul jah artinya cinta terhadap jabatan seorang. Ya. Wa mumaratis sufaha, untuk bisa menguasai yang bodoh-bodoh. Kenapa kamu nuntut ilmu? Supaya yang bodoh-bodoh kan nanti yang mau kicuh lah. Ya, jadi niatnya sendiri sudah salah. Itu tidak boleh. Masuk kita waktu kita ya. Oleh sebab itu apa? Ya, wa mubahatil akran, dan untuk dibangga-banggakan. Untuk ilmu, untuk dibangga-banggakan. Sianu, anak sianu coba tengok doktor semuanya, pendidikan semuanya. Maka itu adalah membuat ilmu kita tidak beradab. Kalau untuk apa? Untuk jabatan, untuk dibangga-banggakan, semua itu adalah melanggar kode etik ilmu pengetahuan. Baik, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk membenahi diri kita supaya kita beradab dalam berilmu.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.